mau tajam naik motor lo tadi. Gimana kabar? Kakak udah datang ya? Sore. Ya, saya sama personil Slang. Hai. Kamu Halo. pasti sudah kenal. Halo. Dan besok kita akan jreng bersama jam 8 pagi. Simpang 5. Simpang 5. Simpangnya banyak 5. Nah, kira-kira saya mau tanya sebenarnya kalau artis denger hoax itu rasanya gimana? Gerah juga sih. Gerah ya? Kalau gue cuek aja. Oh, cuek. Satu gerah, satu cuek. Saring sebelum di-sharing. Saring sebelum di-sharing. Untuk Indonesia lebih baik, pesan perdamaian apa dalam demokrasi besok agar anak-anak muda atau siapapun yang memilih merasa damai, bahagia. Kira-kira apa pesannya? Harus menomorsatukan Indonesia di atas semua Kepentingan. Good. Kalau berbeda gimana? Ya, kita rayakan perbedaan. Kita rayakan perbedaan. Perbedaan itu biasa. Enggak, kalau teman-temannya ketemu pilihan berbeda, dukungan partainya berbeda, pilpresnya berbeda, pertemanannya gimana sih? Harus makin rapat tuh. Kadang satu meja di rumah juga beda. Tuh. Jadi malah kita diskusi kenapa lo beda gitu. Kan? Perbedaan itu hal yang biasa. Harus kembali ke sila ketiga persatuan Indonesia. Ternyata perbedaan sunatullah dan kita bisa menyelenggarakan semuanya dengan damai, pestanya demokrasi bahagia selalu, semua bergembira. Amin. Untuk Indonesia yang lebih baik. Mengisi acara apel kebangsaan dan tentu saja ada kawan-kawan lain sebenarnya Leto, terus kemudian apalagi Bu yang mau ngisi besok? Nela. Remaja dan tentu saja Nela, Karisma. Slanker juga suka ternyata. Maksudnya sama kita. Para ulama ada Habib Lutfi, Mbak Maimun, Pak Mahfud, Gus Muafiq yang akan didampingi dengan tokoh-tokoh agama FKUB yang akan hadir dan kita akan bersama-sama di dalam apel mendeklarasikan bahwa kita Indonesia, kita merah putih, banyak perbedaan yang memang menjadi sunatullah dan itu akan kita rawat. Dan saya persilakan sedikit dua dikit, mau nyanyi boleh, mau ngederam jangan, nggak ada peraturannya, tapi menyampaikan mau nyanyi apa gitu kira-kira. Silakan. Assalamualaikum. Apa kabar Semarang? Udah lama nggak main di Simpang 5 Pak. Gitu ya? Iya. Sebelum Pak Gubernur naik, kita susah di sini. Oh gitu ya? Sekarang akhirnya main di Simpang 5 lagi. Ya besok kita jam 8 pagi jadwal Slang udah jreng. Kita dapat waktu sekitar 55 menit. Istilahnya besok kita bisa menyebar virus semangat NKRI dan Merah Putih dan kita sih berharap datang dengan damai, pulang dengan damai, jangan nyampah. Jadi kalau bisa sampahnya ikut dibawa pulang ya, Slankers. Kalau perlu tegurin yang ngebuang sembarangan. Gitu. Kita rayakan dengan kita hadir semua dengan damai. Bismillah. Amin. Kayaknya sudah kelaparan. Ada mau tanya silakan. Sebenarnya nggak meredam sih, kita justru mengajarkan orang berdemokrasi. Kayak di sosial media kita biasanya mereka ribut kan, antara pro, antara kontra, antara benci, antara cinta gitu ya. Selama mereka nggak berkata kasar, kita diemin, tapi kalau kasar kita delete atau kita block gitu kan. Dan kita nggak pernah punya apa istilahnya, punya apa untuk meredam itu, enggak, kita membiarkan mereka untuk belajar berdemokrasi karena kita bukan politisi ya. Mungkin kalau politisi dijelekan langsung dijawab besoknya gitu kan. Kalau kita sih ya, anggap aja itu jadi apa, karma baik buat kita. Hak politik. Kalau kita menggunakan hak politik kita sebagai warga negara untuk Indonesia lebih baik, kalau buat kita sebenarnya
memilih ataupun memilih salah satu ataupun beberapa pasangan calon itu adalah merupakan sikap kita untuk membangun Indonesia ke depan, dengan keyakinan kita bahwa Indonesia bisa lebih baik dengan siapa nantinya gitu. Itu adalah sikap kita. Justru aneh kalau misalnya kita nggak bersikap gitu. Apalagi kita juga mengkampanyekan supaya jangan golput, karena golput itu kalau kita pikir-pikir ngapain ya golput ya? Karena kalaupun golput nanti kalau ada dua pasangan, salah satu pasangan pasti akan jadi presiden gitu. Dan kita pasti meyakini dari dua pilihan ini ada kekurangan dan kelebihannya. Ya dengan kita pilih aja, kita cari mana yang terbaik. Dan kalau kita udah menentukan pilihan, ya maksudnya kayak lebih ke sikap kita itu aja. Orang yang salah dalam menyikapi pesta demokrasi. Kita pesta ya gimana sih, pesta kita senang-senang aja, happy, santai-santai, dan kayaknya salah kalau menyikapinya dengan tegang-tegang ya. Misi visinya Slank untuk konser ini apa sih sebenarnya? Itu aja sih. Terima kasih. Lagu baru belum, masih proses. Tapi kita ada bawain lagu terakhir, album ke-22 yang judulnya Panalopea. Itu bercerita soal anti hoax. Jadi kita besok juga mau menyebarkan orang untuk lebih recheck soal berita, jangan sampai kita mentah-mentah. Salah satunya lagu itu. Dan ya kita ingin mempersatukan bangsa lewat lagu. Kita ingin mencoba mengangkat jiwa nasionalisme lewat lagu gitu. Dan sebentar lagi kan ada pesta demokrasi. Kita juga ingin nyebarin virus perdamaian gitu. Jadi biasa aja kok. Ini tiap tahun, tiap 5 tahun akan seperti ini. Dan kita belajarlah untuk jangan seperti burung yang dikekang 32 tahun akhirnya bebas kan, jadi euforia demokrasi. Cuman ini udah 20 tahun kita reformasi, 20 tahun ada ya? 20 tahun kita reformasi, jadi dewasa. Insya Allah besok lewat lagu-lagu Slank kita bisa membuat semangat nasionalisme, semangat persatuan untuk Indonesia lebih diutamakan Indonesia daripada ambisi politik atau kekuasaan. Setiap ke Semarang ada temen yang coba untuk kamu harus ketemu Habib Lutfi gitu. Cuman tiba-tiba Habib Lutfi harus pergi ke Jakarta seperti itu, jadi bolak-balik selisipan terus. Habib Lutfi itu jago main keyboard. Iya benar, iya. Jadi pengen ngobrol lah soal musik, soal agama, soal Indonesia. Ternyata Slanker itu seragamnya ada yang hitam, ada yang kuning tua. Tapi mereka membawa selalu perdamaian. Kalau ada hoax, menurutmu cara ngelawannya gimana? Jangan selalu fitnah. Tinggalin itu semua, soalnya Indonesia harus bersih. Buset dah. Ini para slankers yang besok juga akan rame-rame di tempat kita. Tapi ingat tadi pesan dari Slank ya, jangan nyampah. Ya, berangkat senang, pulang bahagia. Ya, dan selalu menjaga Indonesia. Soal apel kebangsaan untuk Merah Putih di Semarang ini. Acara ini persatuan bangsa. Saya Slanker Semarang berantusias karena di sini ada public figure. Karena ada Slank, solawat sama Biputri. Bagus buat warga Semarang, untuk pemersatu warga Semarang, Juga bisa mempersatukan di tahun politik ini yang sangat memanas. Semarang tetap guyup dalam satu kata, saudara. Dan bisa mempersatukan Indonesia semakin maju.